Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Beliau sama sekali tidak punya kapasitas untuk melaksanakan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bapak Haji Rhoma Irama menanggapi pernyataan Bapak Rizik Syihab terkait dengan pembubaran Fahmi Tamami. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Rizik Syihab itu di dalam satu ceramahnya di depan para jamaahnya, beliau menyatakan bahwa secara resmi membubarkan Fahmi Tamami, forum silaturahmi takmir masjid dan musola. Di dalam statementnya tersebut, Bapak Rizik Syihab ini menyatakan dan mengakui bahwa dirinya adalah salah seorang daripada pendiri Fahmi Tamami. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Bapak Rizik Syihab ini, kita saksikan pada video berikut ini. Anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara. Jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana pernyataan Bapak Rizik Syihab, di mana beliau menyatakan bahwa dirinya adalah salah seorang tokoh yang mendirikan Fahmi Tamami. Oleh karenanya kemudian melihat bagaimana situasi dan kondisi daripada Fahmi Tamami yang beliau anggap sebagai kendaraan yang akan dipakai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dalam artian sudah disalahgunakan daripada fungsi dan tujuan organisasi ini, maka kemudian Bapak Rizik Syihab ini dengan tegas menyatakan secara resmi membubarkan Fahmi Tamami. Lalu bagaimana pandangan daripada Ketua Fahmi Tamami, yakni Bapak Haji Rhoma Irama, di mana kita ketahui bahwa Bapak Haji Rhoma Irama ini didaulat dari awal pendirian Fahmi Tamami itu sebagai Ketua Umum dari Fahmi Tamami. Nah, untuk melihat bagaimana tanggapan dan pernyataan dari Bapak Haji Rhoma Irama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab, kita saksikan pada video berikut ini. Saya Rhoma Irama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola seluruh Indonesia, Fahmi Tamami, dengan ini ingin menyikapi
pernyataan Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang menyatakan beliau membubarkan Fahmi Tamami. Tentunya dalam hal ini beliau sama sekali tidak punya kapasitas untuk melaksanakan hal itu. Karena Fahmi Tamami sebagaimana semua organisasi harus memperbaiki, memperbaharui izin dari Kumham secara periodik. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini SK dari Menkumham telah berubah bahwa pendiri tidak termasuk saudara Muhammad Rizik Syihab. Berarti sejak tahun 22 Ustadz Muhammad Rizik Syihab tidak lagi sebagai pendiri Fahmi Tamami. Dan perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2007 di mana Fahmi didirikan di rumah saya, saat itu diantara dihadiri oleh Kiai Haji Zainuddin MZ dan teman-teman yang lain, juga Kiai Haji Hashim Mujadi Al-Maghfurlah mendaulat saya sebagai ketua umum dari tahun 2007 sampai sekarang. Sejak saat itu saya lah yang membuat judul Fahmi Tamami. Dan saya pula bersama Sekjen dan para ulama membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Fahmi Tamami. Tidak ada keterlibatan saudara Rizik Syihab untuk pembuatan Fahmi Tamami, logonya dan ADART semuanya saya dan teman-teman Sekjen, para ulama dan sebagainya. Tidak ada keterlibatan Muhammad Rizik Syihab. Kemudian Muhammad Rizik Syihab tidak pernah menghadiri rapat-rapat Fahmi Tamami dari 2007 sampai saat ini. Dan yang melantik Fahmi Tamami ke seluruh Indonesia adalah saya, Sekjen dan teman-teman dari Fahmi Tamami, tanpa hadirnya saudara Muhammad Rizik Syihab. Jadi tidak ada aktivitas Muhammad Rizik Syihab di dalam kegiatan Fahmi Tamami, kecuali sekedar menandatangani surat pendirian dulu pada tahun 2007. Nah, sekarang sudah berubah, tidak ada lagi beliau sebagai pendiri. Nah, oleh karena itu sebagai klarifikasi bahwa Fahmi Tamami alhamdulillah di Indonesia tetap solid, walaupun ada dinamika organisasi di Jakarta, itu sesuatu hal yang logis terjadi dalam organisasi massa, organisasi politik dan sebagainya. Dan akan segera kita melakukan reorganisasi di Jakarta. Dan untuk Fahmi Tamami di seluruh Indonesia tetap solid, dan goal kita adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Dari pernyataan Bapak Haji Roma Irama ini, ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama, memang benar Bapak Muhammad Rizik Syihab ini dulu pernah ikut bersama-sama mendirikan Fahmi Tamami, yang dimana Fahmi Tamami ini adalah inisiatif Bapak Haji Roma Irama yang didukung oleh diantaranya Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, dan juga diantaranya Bapak Tarmizi Tahir almarhum, ya, kemudian juga Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat diantaranya, dan juga ada Bapak Iskandar Nur Iskandar SQ almarhum dan lain-lainnya. Tetapi kemudian dari tahun 2007, ya, di mana Fahmi Tamami kemudian dibentuk, ya, itu Bapak Muhammad Rizik Syihab tidak pernah terlibat dalam bentuk kegiatan-kegiatan Fahmi Tamami. Dari mulai perumusan, perencanaan dan lain sebagainya, Bapak Muhammad Rizik Syihab itu dikatakan oleh Bapak Haji Roma Irama tidak pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari Fahmi Tamami, sampai
sekarang tentunya. Nah, kemudian pada tahun 2022 karena hal-hal tersebut, maka nama Bapak Muhammad Rizik Syihab itu tidak dicantumkan di dalam akta pendirian Pahmi Tamami sebagai orang yang mendirikan Pahmi Tamami bersama-sama dengan Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi simpulnya, Bapak Muhammad Rizik Syihab itu bukan termasuk daripada pendiri Pahmi Tamami semenjak perpanjangan izin yang dilakukan oleh pihak Pahmi Tamami di tahun 2022. Jadi simpelnya bahwa Bapak Muhammad Rizik Syihab itu kemudian pada tahun 2022 ketika perpanjangan daripada izin organisasi Pahmi Tamami tidak dimasukkan sebagai pendiri dari Pahmi Tamami semenjak tahun 2022. Nah, ini yang dijelaskan oleh Bapak Haji Rhoma Irama dengan alasan memang Bapak Muhammad Rizik ini tidak pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pahmi Tamami dari awal pendiriannya sampai sekarang. Saat itu Bapak Muhammad Rizik Syihab itu hanya hadir dan ada pada saat dibentuknya organisasi Pahmi Tamami. Nah, ini yang dijelaskan oleh Bapak Haji Rhoma Irama. Lalu yang kedua, Bapak Haji Rhoma Irama menyatakan bahwa Pak Muhammad Rizik Syihab itu tidak layak untuk membubarkan Pahmi Tamami karena beliau bukanlah jadi bagian dari Pahmi Tamami. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Haji Rhoma Irama. Dari video-video tadi ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama, bahwa Bapak Muhammad Rizik Syihab itu tidak terdaftar sebagai tokoh yang mendirikan Pahmi Tamami berdasarkan akta perpanjangan izin organisasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang diterbitkan tahun 2022. Jadi intinya semenjak tahun 2022 Bapak Muhammad Rizik Syihab itu dinyatakan bukan termasuk tokoh yang mendirikan daripada Pahmi Tamami. Ya, walaupun dalam fakta dan realitanya memang awal pendirian daripada Pahmi Tamami itu ada Bapak Muhammad Rizik Syihab di dalamnya, tetapi karena Bapak Muhammad Rizik Syihab ini tidak sama sekali terlibat dan mau terlibat dalam berbagai macam urusan Pahmi Tamami, kemudian akhirnya nama Muhammad Rizik Syihab ini ditiadakan dari tokoh-tokoh yang dianggap mendirikan Pahmi Tamami. Ini yang dijelaskan oleh Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi secara hukum Bapak Muhammad Rizik Syihab ini bukan orang anggota maupun pengurus maupun tokoh yang mendirikan daripada Pahmi Tamami berdasarkan surat izin perpanjangan organisasi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Lalu yang kedua, pernyataan bahwa Bapak Muhammad Rizik Syihab secara resmi memubarkan organisasi Pahmi Tamami, tentu ini adalah sesuatu yang aneh, nyeleneh, dan bodoh tentunya. Kenapa? Karena Bapak Muhammad Rizik Syihab ini bukan lagi bagian dari Pahmi Tamami. Bahkan dia sama sekali namanya tidak ada di dalam akta pendirian Pahmi Tamami. Jadi sudah jelas, tidak mungkin, sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin orang yang di luar satu organisasi kemudian dia memubarkan organisasi lainnya. Jadi ini sangat tidak mungkin, ya, sesuatu yang boleh dikatakan di luar nalar atau boleh dikatakan sebagai sesuatu yang bodoh, ya, orang yang bukan organisasinya kok menyatakan memubarkan organisasi tersebut, kan sesuatu yang aneh, ya, atau mungkin ya nggak paham tentang keorganisasian barangkali, ya. Jadi tidak sah, tidak bisa, bahkan sesuatu yang bodoh
apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Rizik Syihab dengan menyatakan membubarkan organisasi yang dia sendiri bukan bagian daripada organisasi tersebut. Ya, ini yang bisa kita analisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Rizik Syihab ini adalah sesuatu yang tidak berlaku, tidak memiliki dampak apapun terhadap organisasi Fahmi Tamami. Nah, mudah-mudahan apa yang Nah, inilah klarifikasi daripada Bapak Haji Rhoma Irama berkaitan dengan pernyataan Bapak Muhammad Rizik Syihab yang dengan bersemangat, dengan menggebu-gebu menyatakan Fahmi Tamami secara resmi dibubarkan. Pernyataan itu tidak berlaku sama sekali dan tidak memiliki dampak apapun terhadap Fahmi Tamami. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.